Karisma. Halo, saya Istiqomah Asrina. Halo, saya Sina Tingkabon. Halo, Agusma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada murid dan wali murid yang sudah berkenan hadir pada acara penerimaan kamu pada pagi hari ini ya. Oke, pada acara pagi hari ini adalah penerimaan rapot ya ibu ya. Untuk anak-anak yang sudah berhasil menyelesaikan satu semester dengan sangat baik, akan saya apresiasi ya. Boleh tepuk tangannya untuk semua. Anak-anak yang berterima kasih banyak ya. Kalau saya jadi kebahagiaan, saya sih penerima rapot. Jadi nanti nama yang saya panggil akan diberikan bersama wali muridnya. Jika ada keluhan atau ada masukan boleh diutarakan aja. Nanti langsung saya tulis langsung saya taruh untuk evaluasi ke sekolah selanjutnya gitu ya. Untuk evaluasi kita ke depannya. Baik, kalau saja nama-nama yang dibantu boleh langsung lanjutkan bersama wali muridnya ya. Baik, atas nama Isnayatin Umrodun, silahkan untuk maju ke depan bersama wali muridnya. Bisa dilihat ya, ini transkrip nilai dari semester 1 dan 2. Jika ada kesalahan boleh diutarakan ya. Ini nilainya ada yang di bawah KKM? Tidak ya Bu, di Ananda Isnayatin nilainya semua melampaui KKM. Di sini tertera izin 3 kali, betul? Iya, sakit Bu pas itu. Oh iya, tanpa keterangannya 0 ya Bu ya? Iya. Bisa dilihat lagi. Baik, untuk mulai akhir dan dari Malaysia baik ya. Untuk lagu-lagunya disemangat lagi. Ujian hasilnya juga dipelajari di kelas 12-nya. Baik, ada yang ingin ditanyakan tentang ini? Sudah Bu. Sudah ya. Baik, Ibu bisa datang di sini. Oke, kalau itu bisa diambil pertanyaan kalau dengan sesuatu ya. Oke, untuk selanjutnya atas nama Istiqomah Ajrina bisa maju ke depan bersama wali muridnya. Silahkan. Baik, bisa dilihat dulu ya transkrip nilainya dari semester 1 dan 2. Ibu mau tanya kok anak saya beda nilai dari semester 1 sama 2, itu kenapa ya Bu? Di pelajaran matematika ya Bu ya, ada pengurangan nilai dari Mbak Ananda Ajrina. Karena di semester 1 kita pakai kurikulum Merdeka, di semester 2-nya kita pakai Kurtilas ya Bu ya. Jika kalau ada penurunan nilai berarti pengurangan nilai bisa aja dari Mbak Istiqomah ada kurang paham atau gimana ya, bisa Ya, diterangkan? jadi gini Bu, kan saya tuh kurang paham sama matematika ya, cara belajarnya itu kan udah beda, jadinya saya kurang memahami gitu. Berarti dari perubahan kurikulum Mbak Ajrina kurang paham di model pembelajarannya ya. Oke, baik Ibu tampung dulu ya nanti ya keluhannya ya. Baik Bu, yang lain bisa dilihat dulu yang lain. Udah cukup? Izinnya ada 4 kali, betul? Iya betul. Tanpa keterangannya 0. Iya, anak saya berarti peringkat berapa Bu? Ada di peringkat 5 ya Bu ya, termasuknya bagus ya. Alhamdulillah. Ya, nilai akhirnya di B. Selamat pagi semuanya. Pagi Ibu. Baik, terima kasih kalian yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Yang kedua kepada Ibu semuanya staff yang sudah hadir pada kesempatan. Oke, saya dari Purwakarta yang membuat dan saya ingin menyampaikan sedikit terkait tentang pelibatan dan pemberdayaan dari semua sekolah. Apakah kalian setuju? Setuju. Oke, dari saya juga setuju, kita harus dilihatkan dalam perkembangan kurikulum dan program pembelajaran, karena kita yang paling memahami kebutuhan siswa. Saya juga sedikit mengingatkan bahwa kita itu perlu berupaya ya untuk menyelesaikan masalah dan mengambil inisiatif untuk sendiri. Sama tadi Bu ya, bagaimana cara kita bisa diberdayakan? Apakah ada cara yang menggunakan? Tentu saja bisa ya.
Kita bisa membentuk suatu tim kerja di mana tim kerja itu bisa dari guru, dari staff, itu dari berbagai bidang ya. Di mana tim tersebut akan bertanggung jawab dalam semuanya dan memberikan rekomendasi untuk peningkatan sekolah. Saya yakin jika semua staf dilibatkan, kita dapat meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah kita. Maka dari itu kita perlu berkenan terkait TKIM. Mengapa demikian? Karena pentingnya berpartisipasi dan rasa memiliki dari staf dalam upaya peningkatan kualitas, pelibatan dan pemberdayaan staf. Selain itu, kita juga perlu adanya evaluasi karena merupakan salah satu kunci untuk mencapai hal itu. Benar, dari evaluasi kita bisa menemukan dan mengumpulkan data dan informasi yang jelas terkait tujuan dari strategi di sekolah kita. Bagaimana cara kita melibatkan staf dalam proses evaluasi? Dalam total politik manajemen itu melakukan penggunaan metode evaluasi yang kolaboratif dan partisipatif. Beberapa contohnya di antara dari dukungan kualitas, di mana pertemuan rutin seorang staf dapat menentukan pikiran. Yang kedua itu terkait formulir evaluasi diri, staf diberikan kesempatan untuk mengevaluasi kinerja mereka sendiri yang memberikan yang terbaik untuk meningkatkan. Dan yang ketiga terkait evaluasi rekan kerja, staf saling mengevaluasi kinerja yang memberikan umpan balik dan kontribusi. Penting untuk penciptaan budaya yang terbuka dan transparan di mana staf itu merasa nyaman untuk memberikan dan menerima kembali. Bagaimana cara kita memberdayakan staf dalam evaluasi? Dalam total politik manajemen ini menekankan tentang pengembangan dan pelatihan dari staf. Kita dapat memberikan pelatihan, memberikan kesempatan kepada staf untuk mengikuti pelatihan atau workshop terkait bidang keahlian mereka, dan serta mendukung inovasi dan kreatif staf dalam membangun evaluasi yang lebih efektif. Evaluasi harus menjadi proses yang positif dan konstruktif, berfokus pada pengembangan dan peningkatan kinerja, bukan hanya pada penemuan kesalahan saja. Saya setuju juga. TKIM menekankan pentingnya fokus pada pelanggan. Dalam hal ini, siswa evaluasi harus membantu kita untuk memahami kebutuhan siswa dengan lebih baik dan meningkatkan kualitas pendidikan yang kita berikan kepada siswa. Baik, terima kasih atas masukan dari semua staf. Saya yakin bahwa kerjasama dan komitmen dengan semua staf kita dapat mencapai tujuan yang kita akan capai untuk menjadikan sekolah ini menjadi kualitas dan lebih unggul. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Cukup sekian dan terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua rekan-rekan sekalian. Pagi. Oke, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah meluangkan waktu untuk hadir di tempat ruang ini. Jadi hari ini kita akan membahas implementasi kurikulum dan proyek belajar Pancasila di setiap mata pelajaran. Saya berharap diskusi ini bisa menghasilkan rencana yang konkret agar sekolah kita lebih maju dan terfavorit. Oke, kita mulai dengan pendapat masing-masing guru tentang bagaimana mengintegrasikan konsep ini dalam mata pelajaran yang diajarkan. Coba saya ingin dengar dari Ibu Nishwa dulu selaku guru bahasa Indonesia. Iya, terima kasih Bu. Menurut saya ini di kurikulum Merdeka ini sangat fleksibel sekali ya. Kalau di bahasa Indonesia ini kita bisa memanfaatkan P5 untuk mengajak siswa membuat majalah sekolah yang isinya itu nilai-nilai Pancasila. Ini akan membuat siswa itu supaya berpikir kritis dan kreatif gitu. Ide yang bagus, Ibu. Baik, bagaimana rencana Ibu Fatim dalam pelajaran bahasa Inggris?
Kalau di mata pelajaran bahasa Inggris ini saya ada ide untuk kita membuat proyek debat dalam bahasa Inggris yang berfokus pada isu-isu yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila, misal seperti gotong royong, toleransi, dan persatuan, Bu. Proyek ini akan meningkatkan kemampuan bahasa Inggris siswa sekaligus menanamkan nilai-nilai Pancasila. Ide yang bagus ya, Bu Fatin. Kita bisa lihat bagaimana siswa belajar untuk berargumentasi dengan baik sambil mengintegrasi nilai-nilai Pancasila. Bagaimana dengan Ibu Gita? Oke, untuk di pembelajaran mata pelajaran bahasa Arab sendiri itu, saya berencana mengadakan proyek terjemah terkait kasih yang mengandung nilai-nilai moral dan etika. Nah, selain itu siswa bisa membuat presentasi dalam bahasa Arab tentang tokoh-tokoh yang menunjukkan nilai-nilai Pancasila. Dengan cara ini mereka belajar bahasa dengan juga nilai-nilai yang luhurnya juga. Wah, itu ide bagus ya, Bu. Bagaimana menurut bahasa Jepang? Ya baik, saya berpikir untuk mengajak siswa itu membuat proyek seperti dari Bu Fatin sama kita yang sudah membuat proyek. Cuman yang membedakan ini tuh menghubungkan budaya Jepang dan nilai-nilai Pancasila. Sebesar itu siswa itu dapat mempelajari dan membandingkan konsep gotong royong di Indonesia dengan kerja kelompok di Jepang. Saya berencana untuk membuat proyek drama tradisional yang mengangkat cerita rakyat Jawa yang mengandung nilai-nilai Pancasila. Baik rekan-rekan sekalian, izinkan saya menyampaikan sedikit. Setelah kita penerimaan rapat kemarin, kali ini kita mengadakan akan mengadakan evaluasi dan membahas perkembangan siswa. Oke, sekarang saya serahkan ke Ibu Ajenda selaku bidang kedua. Baik, terima kasih atas waktunya Ibu Ketua Sekolah. Ya, baik, di sini selanjutnya apakah dari guru-guru ada kendala itu dalam kegiatan penerimaan rapat kemarin? Kalau di kelas saya tuh ada sedikit kendala, tapi sudah saya atasi. Mungkin dari guru-guru lain ada. Mungkin saya dari kelas kita semua ada kendala. Saya merasa ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan kembali dalam pengambilan rapat. Mengenai perubahan kurikulum, ada beberapa siswa yang kesulitan mengikuti kurikulum tersebut dari cara kita. Baik, saya tanggung dulu ya. Untuk pertanyaan kemarin dari guru-guru lainnya, apakah ada kendala? Tidak. Mungkin dari saya tidak ada. Jika dengan guru-guru yang tidak ada, baik saya izin dulu menjawab pertanyaan yang berarti ya. Baik Bu, karena di sini kan ada perubahan ya dalam kurikulum dari 2013 ke 2023. Jadi cara belajarnya itu agak berbeda sedikit ya. Jadi siswa itu mungkin dalam pemahamannya itu kurang paham atau kurang bisa menerima gitu dalam perubahan kurikulum kita belajar ini. Untuk solusinya itu sendiri, kita memberikan jam tambahan kepada siswa yang bersangkutan dan memberikan pemahaman yang dalam dalam pembelajaran ini. Untuk pembelajaran ini kita belajar dari kemarin itu apa itu memberikan materi tentang matematika yang lebih spesifik atau lebih mendalam agar siswa itu bisa memahami tentang materi tersebut. Ada lagi? Cukup baik. Dari saya akan ke Pak Sekolah. Oke, karena tidak ada lagi yang bertanya atau menyampaikan masalah lagi, kita cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Terima kasih untuk kalian yang sudah hadir di tempat ini, di workshop kali ini. Oke, hari ini kita akan membahas tentang pengelolaan kelas dalam kurikulum merdeka. Kita mulai dengan membahas konsep dasar terlebih dahulu. Yang selanjutnya akan diserahkan ke Ibu Isna selaku bidang siswa. Oke, baik. Kali ini kita akan membahas tentang pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas merupakan keterampilan guru dalam menciptakan dan
kasih. Baik, menjawab pertanyaan dari Ibu Gita, menurut saya, kita itu sebagai guru harus bisa lebih mendekatkan diri kita kepada siswa-siswa, para siswa ya. Sebisa mungkin, kita itu sebagai guru selalu mengajak siswa agar selalu aktif di kelas. Agar siswa tersebut itu tidak merasa sendiri. Dan kita sebagai guru harus bisa lebih inovatif dan kreatif dalam menghidupkan suasana kelas, agar semua siswa itu dapat terlibat dalam proses pembelajaran seperti itu. Baik Bu, terima kasih atas jawabannya Bu. Sudah pertanyaannya? Sudah ada yang bertanya lagi? Ini cukup Bu. Cukup? Oke, cukup. Sekian workshop kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, saya sudah menyiapkan data dan dokumen yang dibutuhkan untuk matchmaking kali ini dan sekolah lain juga sudah datang. Kapan Ibu katakan suara saya? Selamat pagi dan selamat datang dari sekolah SMA 1. Kami sangat berterima kasih atas kesempatan untuk melakukan benchmarking bersama. Tujuan kami adalah untuk belajar dan dari praktek-praktek terbaik yang Anda terapkan dan berbagai pengalaman kami juga. Selamat pagi juga pada Bu Risma dari sekolah 1 SMA 1 ya. Kami senang bisa berada di sini dan berharap kita bisa saling belajar dan berkembang bersama. Kami telah menyiapkan presentasi mengenai beberapa program unggulan kami. Terima kasih, mari kita mulai dengan presentasi dari sekolah SMA 1 dan setelah itu kita akan berbagi mengenai program dan praktek kami di sekolah. Presentasi telah selesai, saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan ke Kepala Sekolah SMA 1. Presentasi yang sangat informatif. Saya tertarik dengan penggunaan teknologi dalam pembelajaran di sekolah Anda. Bagaimana Anda memastikan semua pendidik dan siswa dapat mengadopsi teknologi tersebut dengan baik? Terima kasih Bu Risma. Kami memulai dengan memberikan pelatihan intensif untuk guru dan menyediakan dukungan teknis secara terus-menerus. Selain itu, kami juga melibatkan siswa dalam pelatihan teknologi untuk memastikan mereka merasa nyaman dan mahir dalam penggunaannya. Itu sangat inspiratif. Kami akan mempertimbangkan untuk menerapkan program pelatihan serupa di sekolah kami sekarang. Mari kita lanjutkan dengan presentasi di sekolah saya. Terima kasih, saya akan mohon. Presentasi telah selesai. Sekian terima kasih dari kelas kami. Alhamdulillah, mohon maaf. Sekian terima kasih. Yang sangat menarik, saya ingin tahu lebih banyak tentang program ekstrakurikuler seni dan budaya di sekolah Anda. Bagaimana Anda menarik minat siswa untuk berpartisipasi? Kami mengadakan berbagai kegiatan yang menarik minat siswa seperti pameran seni, pertunjukan budaya, dan lomba antar sekolah. Kami juga melibatkan orang tua dan komunitas lokal untuk mendukung program ini, sehingga siswa merasa lebih termotivasi. Terima kasih atas partisipasi semua pihak. Saya percaya pertemuan benchmarking ini akan sangat bermanfaat bagi kedua belah pihak.